Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu alumni dari UGM, atau lebih tepatnya salah satu anggota Kagama dari Yogyakarta, mengungkapkan sebuah teori yang sangat-sangat mengejutkan. Di mana beliau ini mengatakan bahwa diduga Roy Rismond Tiva atau trio RRT ini bukan merupakan alumni dari UGM. Karena salah satu teorinya adalah ijazah yang dimiliki oleh Roy Suryo itu tidak identik atau tidak sama dengan nama dia di KTP. Waduh. Apakah ini sebuah fakta yang bisa membongkar kebohongan dan kebobrokan trio RRT ini, teman-teman? Nanti kita simak video fullnya seperti apa ya. Karena selain itu, saya punya video di mana alumni aktivis 98 sudah angkat bicara juga nih mengenai ocehan, tuduhan liar, dan juga mungkin framing jahat yang terus disuarakan oleh Rismond terhadap institusi Polri, terhadap Tito Karnavian, terhadap Kapolri, terhadap Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga Pak Jokowi. Dan terakhir, mungkin kalian ingat teman-teman, beberapa hari yang lalu, Bang Tri itu kan pernah mengatakan bahwa dia punya guru spiritual, tapi ya sayangnya sudah meninggal. Dan sampai detik ini, guru spiritualnya ini masih saja membantu Bang Tri untuk menentukan arah jalan yang harus dia tempuh. Waduh. Dan dia diberikan wangsit ataupun petunjuk-petunjuk jalan dari dalam mimpi. Jadi Bang Tri ini selalu didatangi dalam mimpinya oleh guru spiritualnya. Nah, saya mendapatkan sebuah video dari seorang dokter di mana ya nanti dia menjelaskan seperti apa penyakit-penyakit kecemasan, kejiwaan yang mungkin saja dialami oleh Bang Tri. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi kalau sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, itu gambaran bawah sadar orang yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Cemas kau Bang Tri. Bawah sadar akhirnya muncul dalam bentuk mimpi. Mimpinya ketemu almarhum siapa saja, misalnya almarhum ibu. Tetapi kemudian orang yang gangguan cemas tersebut malah salah mengartikan bahwa dikiranya mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, almarhum tersebut, dalam pikiran orang yang cemas itu mau dijemput lebih awal begitu. Itu padahal kebalik. Tapi nggak apa-apa sih kalau Bang Tri dijemput lebih awal, ya nggak sih teman-teman? Tapi kita jangan ngomong kayak gitu teman-teman ya. Orang yang mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dan itu cukup sering, itu karena tekanan bawah sadarnya takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Takut penyakit berat yang mendadak. Takut tiba-tiba ada penyakit yang nggak diketahui oleh diri sendiri maupun oleh dokter. Tiba-tiba terus pingsan, tidur, nggak bangun lagi. Kalau Bang Tri kan cemas karena nggak bisa makan lagi teman-teman. Makanya dia menyerang Pak Jokowi ya demi bisa makan gitu, demi bisa hidup lagi. Karena kan dia tidak punya pekerjaan, dia pengangguran ya kan. Bukunya nggak laku-laku ya kan. Entah bukunya masih ada apa nggak tuh yang Jokowi undercover. Sampai-sampai kemarin di podcastnya siapa Realita TV dia ngomongnya utangnya 15 juta dan udah lunas. Tapi ketika ketemu Rismond dia ngomong utangnya 25 juta dan udah lunas. Nah, ini yang mana yang benar nih Bang Tri? Anda sedang ngibulin Rismond? Apa ngibulin siapa nih? Ngibulin donatur Anda? Roy Suryo pernah menunjukkan fotokopi dan itu ternyata apa? Namanya tidak sama dengan nama yang dia sandang sekarang ini. Artinya bisa juga orang menganggap bahwa ijazah fotokopi yang pernah ditunjukkan ke dia adalah tidak otentik karena tidak sama dengan nama yang dia sandang selama ini. Begitupun Tiva pernah menunjukkan di sebuah stasiun televisi atau podcast ya. Tapi fotonya ditutup, data-data ditutup. Terus orang tahu bahwa itu ijazah Tiva dari mana kalau semua ditutup seperti itu. Bukan ijazah. Kalau Rismond kita nggak perlu tanya saat dia dulu menampilkan beberapa dokumen justru malah blunder karena ketahuan orang menduga kuat bahwa dokumen-dokumen yang dia tampilkan itu palsu dan hingga saat ini
dia sama sekali belum pernah mengklarifikasi hal itu. Waduh. Jadi kita anggap bertiga ini zong. Sedangkan Jokowi, ijazah Jokowi sudah diperlihatkan oleh salinannya, sudah diperlihatkan oleh Dekan Fakultas Hukum Tanah sejak tahun 2002. Di Bareskrim pada bulan Mei juga sudah ditampilkan, baik yang fotokopi maupun yang diduga asli. Yang asli dimiringkan waktu penyerahan dari utusan Jokowi ke Bareskrim, tidak dalam bentuk tegak lurus. Terus ada kesaksian dari beberapa wartawan yang pernah dikasih lihat sama Jokowi ijazahnya itu. Betul. Walaupun tidak boleh difoto, tapi ada kesaksian beberapa wartawan. Saksi hidup. Itu sudah 1-0 ya buat Jokowi dan 0 buat trio RRT. Ya, tapi gimana teman-teman ya? Ijazah Roy Suryo ini namanya beda pula di ijazah sama di KTP-nya. Ini gimana ceritanya? Apakah ijazahnya ini otentik atau tidak? Ya, masa iya sih? Biasanya kan ijazah itu ya kan diperiksa. Bener nggak nih? Sama nggak nih nama dengan di KTP-nya? Kan kayak gitu. Kalau beda gimana tuh? Asli nggak tuh Roy Suryo? Pak Jokowi makin dihujat itu makin melejit. Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Betul. Makin naik dia. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Biar dibicarakan terus. Makin banyak maki-maki. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Bisa saja. Tapi udah ada Anies, Pak. Dimaki-maki masalah ijazah. Tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Bloomberg. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru Menyala, orang bos. sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa bang sama Gibran bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara, bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Oh ya, mengenai isu Kapolri diminta mundur, Pak Jenderal Listio Sigit, Kapolri, nggak usah mundur Pak, kerja yang benar aja Pak. Karena selama ini yang desa-desa untuk mundur itu kemarin waktu Pilpres nggak dukung Prabowo Gibran. Jadi nggak usah diperhatikan. Tim yang Bapak kalah. mengabdi untuk negara ini dengan benar, kita selalu mendukung Pak Kapolri. Jadi bukan karena ada anak buah kesalahan 1 atau 2 kemudian Bapak harus mundur. Nggak usah mundur Pak, teruskan. Mengenai kemudian Bapak diganti oleh Pak Prabowo Gibran, itu urusan beliau. Intinya Bapak kerja dengan benar, tidak usah terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang kemudian meminta Bapak untuk mundur. Intinya kami rakyat Pak, bersama-sama dengan Polri, dengan Kapolri yang ada. Urusan gaduh ijazah Pak Jokowi, sudah clear itu mestinya, nggak usah digaduin lagi. Karena tidak ada keuntungan apapun untuk negara kita. Yang grupnya Roy Suryo dan sebagainya, itu toksik aja itu. Orang-orang Jakarta yang toksik, kemudian jagonya kemarin kalah di Pilpres. Yang kedua tentang ijazahnya Gibran apa semua udah selesai itu. Udah menang ini Prabowo Gibran, tinggal nyelesaikan sampai 2029. Jadi nggak usah digaduin tuh orang-orang itu. Menurut kita ini penyakit untuk negara ini. Jadi intinya Prabowo Gibran untuk kemudian fokus bekerja mesejahterakan rakyat Indonesia, Pak Jokowi juga support dan kita para relawan Jokowi apa semua kita akan dukung Prabowo Gibran sampai selesai periode pertama, kemudian kita perjuangkan untuk periode kedua. Amin. Jadi kita nggak usah ikutan gaduh tentang ijazah-ijazah itu. Karena yang paling penting adalah kebijakan apa yang diambil oleh Pak Jokowi ketika memimpin, dan itu alhamdulillah 2 periode selesai. Kemudian Prabowo Gibran hari ini kita dukung penuh, jadi nggak usah lagi gaduh urusan ijazah-ijazah yang kemudian dianggap palsu dan sebagainya. Apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Hermawan, pelajaran yang sangat mahal buat Karni Ilyas dan juga acara di televisi yang lain. Siapa acaranya Aiman. Kalian menurut saya memang bertanggung jawab atas brutalisme adab yang dipertontonkan kepada publik melalui media televisi kalian. Saya sudah beberapa kali saya kira mengkritisi acara ini karena sering-sering mereka memperjualbelikan perdebatan, memperjualbelikan tontonan yang sangat tidak beradab, sangat tidak mendidik bagi generasi muda kita. Kalau kemudian para intelektual, akademisi, mereka sanggup mempertontonkan
dengan perdebatan yang sangat kotor, dengan kata-kata yang kotor, tidak ilmiah, yang hanya pantas disampaikan oleh preman-preman di jalan. Kata-kata tolol, kata-kata dungu. Maka saya sangat mendukung benar sekali Profesor Hermawan kalau kemudian menyatakan untuk berhenti hadir di acara ILC itu. Karena jadi sudah tahu ada narasumber yang tidak sopan, tidak mendidik, tidak memberikan contoh tentang adab dan etika berdiskusi, tapi terus-terusan diundang. Maksudnya apa? Hanya demi rating, hanya demi kepentingan bisnis, mereka rela mengorbankan etika, merusak etika, merusak adab tata cara ketimuran kita dalam berbangsa dan bernegara. Allah Karim, salut buat Profesor Hermawan. Mudah-mudahan itu akan menjadi pencerahan bagi Karni Ilyas. Sudah sepuh panjenengan Mas Karni, seharusnya bisa mensaring dampak dan akibat dari tontonan dari forum yang Anda bikin di media Anda. Tidak hanya berpikir tentang keuntungan bisnis dengan tontonan yang tidak mendidik itu, dengan hamburan kata-kata kotor, viewernya banyak. Kalau hanya itu yang Anda kejar, demi itu tidak memperdulikan etika, adab, akibat dari tontonan Anda sama sekali tidak beradab, tidak bernilai di negara ini. Kalau misalnya ada orang yang seperti Roy mereka tiba-tiba langsung mendalilkan dan itu dipublikasi, menduga-duga bahwa ijazah palsu Mas Gibran itu palsu, itu konsekuensinya apa? Sebenarnya nggak usah nunggu gugatannya diputus, langsung aja laporkan pencemaran nama baik. Tapi kembali lagi, kita ngomongin politik nih Bang. Iya. Ini kita nggak ada jubah yang saya punya nih. Kalau jubah politik saya nggak punya nih, nggak ada pengalaman. Tapi setahu saya, teman-teman juga ada yang main di politik. Setiap orang berpolitik pasti punya agenda ya, kepentingan. Yang sana mungkin agendanya menyerang atau disuruh ataupun atas inisiatif sendiri dia nyerang kredibilitasnya, marwahnya keluarga besar Pak Jokowi. Nah sekarang tinggal dilihat Mas Gibran punya agenda untuk membersihkan itu nggak? Karena serba salah kalau kita tanggapin nanti orang fokusnya ke sana semua, makin seru kan? Sedangkan tapi kalau ditinggal, dipikir dia salah karena dia nggak ngomong. Memang serba salah. Mungkin selama ini Mas Gibran belum bersuara ya? Belum kan? Nah, mungkin menurut beliau ini nggak penting. Jadi saya aja sebagai wapres dalam menjalankan tugas saya masih banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diurus, masih sering dikritik sana sini. Saya nggak mau bicara inilah. Wong saya tahu misalnya nih ya, saya tahu ini jasa asli kok. Terus saya nggak mau ambil pusing, saya fokus ini. Ngapain? Agendanya beda. Iya. Karena satunya nggak terpilih, ini terpilih. Iya. Kenapa menghabiskan energi untuk membuktikan sesuatu yang tidak perlu dibuktikan? Yes. Gitu? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ya memang sih ya, kalau dipikir-pikir dengan kesibukan Mas Wapres Gibran selalu mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus turun ke bawah, turun ke masyarakat, mengawal, melihat langsung jalannya program-program prioritas pemerintah, ya memang Mas Gibran tidak ada waktu gitu untuk mengurusi Rolls-Royce CS. Ya kalau kata netizen sih gerombolan keledai dungu teman-teman ya. Ini nggak penting emang Pak Jokowi diserang, Pak Jokowinya santai-santai saja, tidak pernah terganggu secara psikologi ya kan. Mas Wapres Gibran juga diserang dengan cara yang sama, tapi ya sepertinya mental juga, nggak ada pengaruhnya juga kepada Mas Gibran gitu. Mereka hanya berusaha untuk meracuni pikiran-pikiran masyarakat bahwa Wapres kita ini memang cacat administrasi. Tapi sayangnya yang percaya dengan gerombolan-gerombolan keledai dungu ini ya tidak banyak juga teman-teman. Siapa sih yang percaya dengan mereka ini? Siapa sih yang mau percaya dengan ocehan-ocehan kosong ya kan, narasi-narasi sesat, propaganda-propaganda liar dari gerombolan ini? Saya pikir nggak ada deh. Saya pikir masyarakat sudah cerdas semua dalam melihat duduk perkara persoalan ini. Semuanya politis gitu. Dasarnya sakit hati, dasarnya kalah pilpres. Karena ya logikanya seperti ini teman-teman. Kalau tidak ada kesamaan persepsi ataupun tidak ada orang yang mengendalikan mereka, atau tidak ada mungkin upeti untuk mereka ini, ya saya pikir nggak mungkin Rismon dan juga Roy Suryo bisa bersatu gitu.
Padahal dua peneliti abal-abal ini kan pernah berseteru dengan sangat keras dalam beberapa kasus dan sempat saling ngata-ngatain lah. Ya nggak mungkin lah mereka bersatu tanpa upeti atau segala macam. Nggak mungkin teman-teman, mustahil. Emang orang-orang ini aja nih ngomongnya nggak ada dalang lah, nggak ada orang besar. Padahal aduh getol banget mereka menyerang gitu ya kan. Ya walaupun mereka ngomong nggak ada dalang, tapi kan ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari gerakan-gerakan mereka ini. Ini kan agak-agak aneh gerakannya teman-teman. Yang disasar hanyalah keluarga Pak Jokowi. Yang lain tidak pernah disasar, ya kan? SBY, mana mungkin mereka mau ganggu Pak SBY? Ibu Mega, mana mungkin mereka mau ganggu keluarga Bu Mega? Hah? Dengan alasan Jokowi menjual bangsa ini kepada Cina, dengan modal Jokowi menghancurkan bangsa ini dengan kebijakan-kebijakannya. Ya tapi semua tuduhannya itu mereka tidak terbukti gitu. Mana buktinya? Katanya Jokowi korupsi ribuan triliun. Ya bawa bukti dong ke KPK. Ya nanti kalau kita ngomong kayak gitu dibilang lagi, oh percuma kita bawa ke KPK buktinya. Oh tong KPK itu masih di bawah Jokowi. Aduh. Kalau ya orang-orang ini kan, mereka ini kan gerombolan keledai dungu ini kan selalu mengatakan bahwa setiap institusi negara yang mereka datangi kemudian tidak menguntungkan mereka, langsung dikatakan institusi negara tersebut masih di bawah kendali Jokowi. Ini kan sama saja mendiskreditkan kekuatan politik, kekuatan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan ini sangat tidak sopan teman-teman, sangat tidak beradab orang-orang ini. Ya saya tidak sepakat kalau mereka mengatakan bahwa institusi negara ini sebagian besar masih di bawah kendali Jokowi. Saya nggak sepakat. Pak Prabowo yang mengendalikan semuanya bos, nggak ada di bawah kendali Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, beliau ada di Solo, duduk tenang, menikmati masa pensiun dengan cucu, dengan masyarakat yang cinta dengan beliau, datang hadir di rumah Pak Jokowi. Itu yang dilakukan Pak Jokowi, bukan mengintervensi sana sini. Untuk apa juga Pak Jokowi mengintervensi, orang hidupnya sudah enak sekarang? Apalagi coba? Mas Gibran sudah jadi wakil presiden, beliau sudah bisa menentukan arah dan jalannya sendiri. Pak Jokowi hanya memberi pesan, ojo kemajon, itu doang. Nggak pernah pun mengintervensi Gibran. Terus kalian dengan seenak jidat mengatakan bahwa polisi dibawa ke ketiak Jokowi, UGM diatur-atur Jokowi, aduh KPK takut sama Jokowi, apa lagi kalian ini? Tidak menghormati Pak Presiden gitu, Presiden Prabowo Subianto yang sekarang memegang tongkat komando kepemimpinan bangsa kita bos. Aduh, capek teman-teman. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.